Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online GBI Visi Pemulihan. Senang sekali Kak Ingrid dapat kembali menjumpai adik-adik di awal bulan Mei ini. Adik-adik sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Udah pada mandi semua kan? Bajunya sudah rapi? Alkitabnya sudah disiapkan? Luar biasa. Kita mulai yuk ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah menyertai kami dan keluarga kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah urapan-Mu turun atas kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah hari ini. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, urapi juga kakak-kakak yang bertugas hari ini, baik yang akan membawakan pujian dan juga yang akan membawakan firman. Urapi juga setiap adik-adik agar mau duduk manis mengikuti ibadah, mengikuti nyanyian puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita percaya kasihnya Tuhan Yesus indah sekali dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan lagu dengan penuh sukacita dan semangat. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, goyangkan badannya ya, dengan penuh sukacita buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi.
adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan dengan transfer lewat rekening yang ada di bawah sini. Adik-adik, sudah setahun lebih kita mengikuti ibadah online dari rumah. Adik-adik pasti punya pertanyaan tentang firman Tuhan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin adik-adik tanyakan kepada kakak sekolah minggu, silahkan kirim videonya dan kirimkan ke kakak cabang masing-masing. Kami akan menjawab semua pertanyaan adik-adik mengenai firman Tuhan. Dan menyambut kenaikan Tuhan Yesus tanggal 16 Mei, kakak-kakak sekolah minggu membuat satu acara di mana adik-adik bisa mengirimkan hasil mewarnai, hasil menggambar, maupun hasil craft yang akan dibagi dengan kelompok sebagai berikut. Balita itu bisa mewarnai gambar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Anak kelas 1 sampai kelas 3 SD dapat membuat gambar tentang kenaikan Tuhan Yesus juga. Anak-anak kelas 4, 5, 6 ke atas bisa membuat craft yang bagus dengan tema kenaikan Tuhan Yesus juga. Kirimkan foto hasil karya adik-adik kepada kakak cabang masing-masing ya. Ada hadiah menarik yang menanti adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, buka hati sungguh-sungguh untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online. Gimana adik-adik, udah siap gak untuk dengerin firman? Tapi tadi adik-adik udah ikut puji-pujian gak? Pasti ikut dong semuanya, menari melompat buat Tuhan Yesus. Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu. Oh iya, tunggu sebentar, kayaknya Karani ada yang kelupaan nih. Tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tunggu ya, sebentar ya. Teman-teman, lihat Karani nggak? Nggak ada Karani,
jangan kasih tahu Kak Rani ya. Kalau tadi aku habis main HP loh. Terus tadi pas pujian aku juga nggak ikut memuji. Terus kemarin pas sekolah minggu, pas online aku tidur. Ini rahasia kita ya teman-teman. Ada Kak Rani, jangan kasih tahu ya. Jeva, aduh, di mana itu Jeva? Adik-adik, tadi lihat si Jeva gak? Tadi kakak suruh dia ikut ibadah, tapi kok nggak ada ya? Kakak tadi nyuruh dia duduk loh di situ, kok nggak ada? Biar kakak mau ambil Alkitab tadi. Aduh, kemana ya? Aduh, yaudah deh adik-adik, sambil kita tunggu si Jeva datang nih ya, kita doa dulu yuk sebelum dengerin firman ya. Lipat tangannya adik-adik, ikutin Kak Rani berdoa ya. Oke, siap yuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah papa syara papa. Ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik Bapa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan memberitakan firman-Mu Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah Bapa dan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu Tuhan dapat memberitakan firman-Mu Tuhan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Urapi juga Tuhan adik-adik dan anak-anak di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, agar mereka bisa duduk diam tenang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga mereka menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman hari ini tentang Petrus. Nah, ada yang tahu gak siapa Petrus? Ada yang ingat gak siapa Petrus adik-adik? Nah, Kak Rani akan membawakan firman-Nya, yaitu di Yohanes 21. Nah, adik-adik, ini Kak Rani menceritakan tentang Petrus, di mana si Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, adik-adik, siapa yang pernah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya? Ada gak? Adik-adik yang di rumah? Gak ada? Wah, pinter. Tapi siapa yang pernah berbohong? Hah? Adik-adik pernah berbohong? Itu namanya dosa. Sama kayak si Petrus. Si Petrus juga pernah berbohong. Dia menyangkal Yesus 3 kali adik-adik. Apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali. Menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah adik-adik, Petrus sangat menyesal sekali dengan perbuatannya itu. Nah adik-adik, ada yang tahu gak cerita lengkapnya kayak gimana? Nah, sebelum itu adik-adik lihat dulu ya filmnya seperti apa. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 1-19. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berdiri jauh agar tidak ikut ditangkap juga. Banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tetapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap Petrus tidak bersama dengan gurunya. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid-murid lainnya pergi Danau Tiberias. Tetapi malam itu, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Sampai siang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, tetapi para murid tidak mengetahuinya.
Tuhan Yesus bertanya apa punya lauk pauk, dan para murid menjawab tidak ada. Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan, sampai jalannya tidak dapat ditarik. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau untuk segera pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan makan roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" selama 3 kali. Petrus mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Nah, adik-adik, gimana tadi filmnya? Bagus kan? Tentang Bapak Petrus? Nah, adik-adik, gimana? Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Petrus. Walaupun... Karani! Ya ampun! Jeva, kamu kemana aja? Tadi Karani nyariin aku ya. Iya. Kan kakak nyuruh kamu ibadah. Kamu kemana? Ikut ibadah gak tadi? Jeva ikut ibadah kok. Ah, bohong. Bener gak adik-adik? Bener kan teman-teman, bener kok Karani tuh. Bener kata teman-teman. Kamu jangan bohong ya. Enggak. Oh, jangan-jangan kamu main HP ya? Enggak. Main HP gak adik-adik? Enggak. Ih, Karani nanya adik-adik. Enggak. Kamu tadi puji-pujian gak? Puji-pujian? Aduh, tadi Karani nyariin kamu. Kata kamu mau ikut ibadah. Tapi, aduh nggak ada. Kamu jangan bohong ya. Enggak, tadi Zepa tuh di belakang itu tuh ngeliatin Karani. Ah, bohong nih. Bener gak adik-adik? Bener kan Karani? Bohong itu rusak. Betul Zepa itu, betul. Aduh adik-adik, gimana ini ya? Nih, dengerin ya Jeva ya. Dengerin nih cerita di firman ya tentang Bapak Petrus. Kamu harus bertobat kalau berbohong. Ya? Udah sana. Karani mau dengerin firman dulu. Kamu duduk di pojokan ya. Jeva ya, jangan kemana-mana ya. Dengerin Karani ya. Oke? Oke. Nah, duduk sana duduk. Nah, adik-adik, Karani nggak tahu tuh Jeva jujur apa berbohong. Adik-adik tahu kan? Kalau bohong itu dosa, sama seperti Bapak Petrus tadi. Dia menyangkal, katanya nggak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi bagaimana adik-adik? Bapak Petrus sangat menyesal sekali karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Karena Neci gak berani. Ya, kalau ditanya orang, kamu orang Kristen ya? Karena jawab, iya aku orang Kristen. Tuhanku Tuhan Yesus. Nah, tapi Bapak Petrus, dia saking takutnya adik-adik. Tapi adik-adik, Bapak Petrus langsung bertobat. Dia minta ampun. Nah, Tuhan Yesus memulihkan Bapak Petrus. Akhirnya apa? Bapak Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia dengan berani memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Menyembuhkan orang sakit adik-adik. Tidak takut lagi. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus yang membantu Bapak Petrus untuk berani. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik yang masih takut, masih tidak percaya diri, masih malu, buang-buang itu semua adik-adik. Buang. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Agar kalian dipulihkan sama Tuhan Yesus. Menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang pemberani, tidak takut, tidak malu lagi. Untuk memuji Tuhan, jangan pakai malu-malu. Atau loncat-loncat, loncatnya cuma setengah. Gak usah malu adik-adik. Kalau adik-adik bernyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, dengan lompat-lompat. Wah, malaikat di surga ikut bernyanyi bersama adik-adik. Terus adik-adik juga, jangan malu juga untuk memberitakan firman Tuhan.
kebaikan Tuhan Yesus di sekolah-sekolah. Walaupun sekolahnya online, tapi adik-adik pernah ikut Zoom dong. Nah, ceritain deh tuh kebaikan Tuhan Yesus dengan kehidupan adik sehari-hari. Terus nih ya, kalau yang malu, yang minder, jangan lagi adik-adik. Kalau adik-adik malu, terus minder, adik-adik gak bakalan maju-maju. Bakal malu terus gak punya temen deh. Nah adik-adik, terus nih ya, Karani gak percaya nih sama si Jeva yang tadi tuh ya. Dia bener gak ya main HP? Karani mau dia mengaku dosa loh. Bilang sama Karani kalau dia bohong. Ya kan? Mana si Jeva ya? Karani tanya lagi deh, biar dia bertobat adik-adik. Ya, emang mau berbohong masuk neraka? Kan takut ya adik-adik ya, api panas. Jeva, mana Jeva? Sini Jeva. Iya Karani. Kamu Karani tanya lagi ya. Kamu harus mengaku dosa, ya. Kamu tadi ikut pujian gak ada? Hah? Enggak. Tuh, kamu tadi ikut doa gak? Enggak. Kamu tadi main HP gak? Enggak. Nah, tuh adik-adik. Kamu nyesel gak? Nyesel. Itu kan dosa ya Jeva ya. Itu kan dosa ya adik-adik ya, berbohong ya. Terus, nah kalian mau tanya nih, sekarang kan sekolah online. Nah Jeva, kamu kalau sekolah online dengerin gurunya gak? Jeva tiduran. Ya ampun adik-adik, jangan ikutin Jeva ya. Dia males. Jeva, sekarang kamu minta ampun sama Tuhan Yesus. Cepetan, biar dosanya dihapus. Biar kamu dipulihkan menjadi anak yang baik. Ayo berdoa. Tuhan Yesus, ampuni Zeva ya Tuhan, karena Zeva telah berdosa, tidak mengikuti ibadah dengan baik dan benar, melainkan main-main. Ampuni Zeva ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik yang di rumah juga gitu, mengaku dosa seperti Jeva. Sudah, Jeva duduk lagi di pojokan ya. Maafin Jeva ya Karani. Ya, Karani maafin, oke ya. Nah, adik-adik, nah seperti Jeva tadi, dia langsung mengaku dosanya. Tuhan Yesus pasti memulihkan Jeva menjadi anak yang baik. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik pasti akan dipulihkan sama Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Seperti Bapak Petrus tadi, ya kan? Tuhan Yesus langsung memakai Bapak Petrus dengan luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik, makanya adik-adik jangan suka berbohong. Mentang-mentang ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik seenaknya aja berbuat dosa, berbohong, ya kan? Males berdoa. Jangan lagi adik-adik. Adik-adik harus membenahi diri adik-adik. Adik-adik harus mengaku dosa adik-adik. Harus biar apa? Tuhan Yesus memulihkan adik-adik. Dan juga jangan lupa habis berdoa adik-adik minta urapan Roh Kudus. Ya, biar Tuhan Yesus mengurapi adik-adik dan juga memulihkan adik-adik. Oke? Nah, gimana? Sekarang, oh ya jangan lupa nih. Tadi Karani kan ngasih ayat nih ya tentang tema hari ini, yaitu Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Adik-adik jangan lupa baca lagi firman Tuhan di rumah ya, untuk meneguhkan hati adik-adik. Oke? Nah sekarang ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Nih jawab, membunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya adik-adik, ingat, ini ayat hafalan minggu ini ya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita menerima urapan Roh Kudus. Ya adik-adik, tapi adik-adik ingat, sebelum menerima urapan Roh Kudus, adik-adik minta ampun dulu sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, minta ampun sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik,
setelah dengerin firman Tuhan dan juga ayat hafalan, adik-adik saatnya kita menerima urapan Roh Kudus. Tapi sebelum menerima urapan Roh Kudus, kita ngaku dosa dulu adik-adik. Angkat tangannya adik-adik ya, ikutin Karani berdoa, oke? Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu hari ini Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan-Mu Bapa untuk meminta urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menerima urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Tapi Tuhan, sebelum itu Tuhan, kami mau meminta ampun Tuhan atas dosa-dosa kami Bapa. Ampuni Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami Tuhan, kebohongan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, rasa ketakutan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, ampuni Tuhan bila kami malas beribadah Tuhan, malas berdoa Tuhan, malas membaca firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan kami Tuhan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tetap angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah papa syara papa darah baba syara baba syara papa. Ya Aba ya Bapa, Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan telah mengangkat tangan mereka Tuhan Yesus untuk meminta urapan Roh Kudus-Mu Tuhan turun di atas kami Bapa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, urapi kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah baba basyara papa darah baba basyara baba basyara baba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Darah baba basyara papa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Roh Kudus, tolong pimpin kami dalam ibadah ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah sampai dengan saat ini. Walaupun secara online, kami masih tetap bersuka cita. Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu GBI Visi Pemulihan. Berikan mereka kesabaran untuk mengajari kami akan firman-Mu. Tuhan, berkati Bapak Gembala Silas Bella dan keluarganya serta juga orang tua kami. Tuhan, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang cinta, taat, dan setia kepada Tuhan. Nurut sama mama papa dan nurut sama kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang supaya menjadi anak yang pintar dan berhasil di dalam Tuhan. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, lindungi kami semua agar selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Tuhan, pulihkan bangsa kami dan dunia ini dari virus corona. Tuhan, musnahkanlah virus corona dari dunia ini agar supaya kami bisa beribadah kembali di gereja, belajar di sekolah, dan bermain bersama teman-teman kami. Tuhan, kami tolong ampuni dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan anak-anak dan adik-adik yang ada dimanapun mereka berada Bapa. Kau urapi mereka Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, agar mereka menjadi anak yang pintar Bapa, anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kau urapi mereka Tuhan, Kau berkati mereka Bapa, Kau berikan mereka kesehatan yang terbaik Tuhan,
kepintaran yang terbaik Bapa dimanapun mereka berada Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.